di sorga, Bapa yang sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami umat ciptaan-Mu. Di malam hari yang indah ini betapa kami bersyukur karena Tuhan telah meringankan langkah kami untuk kami boleh ada bersama sebagai keluarga besar Jemaat Gemim Yudea Pal 2 Kolom 4 dalam syukur dari keluarga Mande Waworuntu saat mana anak kekasih mereka adik Jovanka Putri Nesia Mande ada di usia yang ke-7 tahun, tetapi juga sebagai umat yang Engkau ciptakan di bumi ini sebagai rakyat Indonesia, kami ada dalam perayaan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu Tuhan, kami semua datang kepadamu, kami sujud menyembah, menghampiri kekudusan-Mu, karena kami pun semua menyadari bahwa dosa dan kesalahan seringkali mewarnai perjalanan kehidupan kami. Sehingga kadangkala kami pun secara sadar ataupun tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Karena kadangkala godaan yang kuat ada di sekitar kami dan menghantar kami untuk memiliki sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, Engkau pilih kami, Engkau yang akan menuntun kami untuk bagaimana kami menyadari setiap sikap hidup kami yang mungkin telah jauh daripada-Mu. Tuhan membaharui kami dan mengarahkan kami untuk memiliki sikap hidup yang setia dan taat yang mau mengandalkan Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa, yang kami mau bawa beralaskan kasih Putra-Mu Yesus Kristus yang telah berkorban mati di atas kayu salib untuk karya keselamatan kami. Amin. Siapkan hati kita untuk membaca dan akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Engkau yang telah mempersiapkan kami, tempat ini hati kami, untuk kami mau diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya dan sungguh yakin Engkau yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Karena itu, layakkan kami untuk kami mau membaca dan akan merenungkannya. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan kami, dan kami pun praktekkan dalam segenap langkah dan juang kami. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, karena kami siap mendengarnya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang merupakan bacaan dan perenungan kita di peringatan 17 Agustus di usia yang ke-79 tahun negara kita, yaitu dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama. Yakobus pasalnya yang pertama dibaca dari ayatnya yang ke-25 sampai 27. Yakobus pasalnya yang pertama dibaca dari ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Hitungan gereja kita
di peringatan 17 Agustus hari ini, dan dalam sukacita hari ulang tahun daripada Putri Nesia di usia yang ke-7 tahun, mari kita membaca bahagian firman Tuhan menurut kitab Amsal. Kitab Amsal pasalnya yang kelima. Amsal pasalnya yang kelima, kita akan membaca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Demikian jauh keseluruhan bacaan kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Damai di hati. Shalom. Betapa kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia, saat mana kita kini sudah ada di perjalanan panjang kemerdekaan Republik Indonesia, ada di usia 79 tahun, solansia. Setahun lagi atau tahun datang so 80, so angka 8. Memang semakin tua negara kita. Dan kita pun sedang bersyukur ketika hari ini pas 17 juga Agustus, Jovanka Putri Nesia boleh ada di usia yang ke-7 tahun. Jauh sekali dengan kemerdekaan. Kan, memang angka 7 awal daripada Putri Nesia, angka awal pun negara kita 7. Tapi dia beda, dia puluhan sampai ya toh 9. Jadi memang jarak yang sangat panjang. Tetapi yang pasti tidaklah juga mudah bagaimana mama terkasih daripada Putri Nesia untuk mengandung dia sejak dari dalam kandungan, bagaimana menjaga dia, tetapi juga ketika dia ada di dunia ini selang 7 tahun, cinta dan kasih sayang selalu dinyatakan dan diberikan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang pasti Putri Nesia pun merasakan bahwa betapa dia tidak dibiarkan dalam kehidupannya, dalam perjalanan dan pertumbuhan perkembangannya. Kalau boleh mau tanya, biasa panggil Nesia kan? Ya, Nesia, kalau biasanya siapa yang sayang sekali Pak Nesia? Mama atau papa atau oma atau opa? Yang Nesia Jalia? Semua pendeta. Soalnya kan biasanya keluarga, ada keluarga yang kadang-kadang dia mau memandang bahwa kalau sedua anak, maka satu mama anak mama pe kesayangan, satu papa pe kesayangan, atau oma pe kesayangan, opa pe kesayangan. Kalau mau tanya Pak Opa, Opa pe gula-gula dia atau bukan? Opa pe gula batu. Ya. Apalagi kalau dapat laki-laki, kan? Oh no, memang jadi gula batu betul-betul. Ya. Sungguh memang Nesia merasakan bahwa dia tidak merasa ada sepihak yang mengasihi, yang peduli dengan dia. Tetapi betul-betul secara utuh, semua dia katakan peduli dan mengasihi dia. Itu berarti bahwa dia tidak merasa bahwa hanya sebahagian orang yang akan selalu ada dan dekat dengan dia.
Tetapi yang pasti semua orang, terlebih keluarga terdekatnya, mama, papa, oma, opa, selalu penuh cinta kasih dan perhatian dalam kehidupannya. Sehingga bukan tidak mungkin dalam momen-momen tertentu dia berharap bahwa semua pun akan selalu ada bersama dengan dia. Dia pasti akan merasa sedih ketika ada salah satu yang tidak ada bersama dengan dia. Sesibuk-sibuknya kita. Dan karena itu memang Salomo melalui Amsal, dia mau mengatakan bahwa bagaimana seorang anak akan mampu untuk memperhatikan saat mana dia memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sekalipun memang Nesia masih ada di usia 7 tahun. Dia pun baru mulai mengenal dunia pendidikan yang ada. Tetapi paling tidak hikmat sudah ada dalam dirinya untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang betul-betul akan dihantar memiliki satu masa depan yang penuh harapan. Sebab anak dalam keluarga bukan akan dibiarkan saja, tidak akan memiliki jati diri, tidak akan memiliki masa depan, tidak akan punya cita-cita. Yang pasti dia punya cita-cita. Kalaupun mau tanya sekarang entahkah ada perubahan nanti, tapi yang pasti dia pun punya harapan seperti itu. Nesia, boleh mau tanya, Nesia suka jadi apa nanti? Ya? Dokter, hebat. Cita-cita yang luar biasa. Suka jadi dokter. Kerja keras mama dan papa. Iya tahu kan tuh, kalau dia dari kecil pun dia ada yang sedang mau lulus dia bingung nih tahu mau kemana. Iya toh. Ini masih 7 tahun dia berpikir tentang kesehatan. Dia sudah berpikir tentang bagaimana menjadi pelayan masyarakat di dunia medis yang ada. Sehingga ya baru 7 tahun panjang memang, berarti memang mapan apa yang harus dipersiapkan oleh mama dan papa bagi Nesia untuk ke depan. Karena tidak mudah. Iya toh, dari dulu sampai sekarang kalau bilangan mau masuk dokter kan ya tidak gampang. Yang pasti banyak hal yang harus dihadapi. Saya saja pengalaman baru-baru ini yang Kancili paling besar dia itu mengikuti tes sampai T2. Karena mana isi apa? Mungkin dok kita nggak lolos. Ternyata serta cek itu T2 ini dia kolom 8, kita cek tahun lalu waktu Cindy masuk bagaimana. Oh dia sebenarnya sudah keluar dan dia menguraikan cerita dan ternyata semua ini kita dan sudah jauh. Dia baru mau isi DP ilmu kalau semua kita ini keluar sudah jona. Iya toh, karena ternyata sangat besar pengeluaran awal. Padahal belum setiap bulan yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk studinya. Karena ketika dengar karena Feris bilang begini, Bu dia kok kalau mau kalau mau supaya memang boleh mau gol, boleh. Masuk mesti dia begini. Aduh, usah dipijam kalau cuma 1-2 juta kan. Maka ratusan. Ya orang segambaran kamari paling kecil 2,5. Oh Tuhan, kita udah mau ambil di mana? Katanya yang tidak lolos T2 kalau memang berpaksa dia bisa sampai 4,5. Kita pun akan diajarkan, akan dibawa pada kepandaian untuk dia senantiasa memiliki hikmat yang betul-betul asalnya daripada Tuhan. Sehingga dia pun akan selalu menjalani dengan kebijaksanaan. Dia akan selalu berpegang teguh pada kehidupan bersama dengan Kristus. Sebagaimana ungkapan Salomo. Bagaimana dia memperhatikan hikmat, bagaimana dia akan mengarahkan telinganya, bagaimana kepandaian akan selalu dia miliki dan dia mau berpegang pada kebijaksanaan yang
paling tidak seturut dengan petunjuk Tuhan, karena tidak mudah. Setiap petunjuk Tuhan kadangkala pun menghadapi berbagai resiko yang ada. Kadangkala kita pun menghadapi berbagai bentuk kemelut hidup, sebagaimana yang pun kita baca dalam kitab Yakobus. Ketika kemerdekaan itu dinyatakan melalui para pejuang, maka Rasul Yakobus pun mau mengatakan bahwa sesungguhnya itu berasal dari aturan yang ada, hukum yang ada. Bagaimana hukum itu akan berlaku? Bagaimana hukum itu telah ditetapkan sebagai sesuatu yang bisa menjadi landasan untuk kita mau melangkah dalam kehidupan supaya betul-betul itu dapat dijalani sesuai dengan harapan. Karena kata Rasul Yakobus bahwa barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Dan ketika sungguh-sungguh, kata firman, berbahagialah dia. Dan itu sekali lagi saya katakan tidak mudah. Karena yang namanya hukum kadangkala orang berupaya untuk menjawabnya dengan hal yang baik. Tetapi bukan tidak mungkin tantangan dan persoalan pun ada. Sebab ada saja orang yang berupaya menghadirkan hukum dengan baik, tetapi kadang diselewengkan oleh orang-orang tertentu. Hukum itu baik, sesuai aturan yang dihadirkan oleh pemerintah, bahkan pun oleh Tuhan. Tetapi kadangkala diselewengkan oleh yang menyelenggarakannya atau orangnya. Tetapi kata firman, kalau kita mau melakukannya, hukum itu dengan baik dan benar, kebahagiaan itu pasti kita alami. Kebenaran itu pasti akan mendasar dan akan menjadi satu pola yang tidak akan bisa mengekang kita, tetapi akan membuat kita menikmati kebahagiaan, menikmati harapan-harapan yang tentu tidak akan mengecewakan. Karena itu juga bagian daripada ibadah. Kata firman bahwa ibadah yang murni, ibadah yang tidak bercacat adalah bagaimana kita mau melakukannya melalui sikap hidup peduli dengan mereka yang seharusnya kita pedulikan. Kata firman tentang janda, tentang anak yatim, tentang mereka yang membutuhkan perhatian kita. Dan itu sekali lagi pun tidaklah mudah. Kadang di sisi yang lain kita pun punya kesediaan hati, tetapi di sisi yang lain kita pun dalam kesulitan, dalam tantangan. Tetapi bagaimana Rasul Yakobus mau mengatakan satu ibadah yang murni yang mampu kita berlakukan dalam segenap kehidupan yang ada. Dan kita sudah ada di usia 79 tahun merdeka. Bagaimana kita mampu memproklamirkan kemerdekaan itu dengan sikap hidup yang tentu setia dan taat kepada pemerintah yang ada. Sebagaimana juga nas perenungan sepanjang minggu yang baru kita lewati. Bagaimana kita taat kepada pemerintah, tetapi juga bagaimana kita siap untuk membayar pajak. Dan itu kadangkala menjadi problema dalam kehidupan yang ada. Tetapi sepanjang kita berupaya mau melakukannya, tidak untuk melupakannya, maka kata firman, berbahagialah kita. Kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau hidup sesuai maksud dan petunjuk Tuhan, maka hukum yang ada tidak diabaikan oleh kita, tetapi berupaya kita jalani dalam kesetiaan, sehingga kesempurnaan itu ada dan dimiliki oleh kita. Kita pun akan diberkati sebagaimana berkat Tuhan yang boleh melingkupi kehidupan keluarga Mandewa Waruntun, anak kekasih Putri Nesia yang ke-7 tahun, tetapi juga negara kita yang membilang 79 tahun. Semoga harapan kita akan selalu menjadi kenyataan karena kita mampu menjadi perilaku-perilaku
firman dalam hidup hari ini, besok, dan untuk selamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Berbahagia kami Tuhan, ketika kami boleh menikmati sukacita, kebahagiaan atas anugerah-Mu bagi bangsa dan negara kami yang boleh ada di usia 79 tahun. Tetapi juga berbahagia kami ketika Tuhan telah menuntun perjalanan hidup anak kekasih Jovanka Putri Nesia Mande, sehingga dia boleh kini ada di usia yang ke-7 tahun di hari ini. Cinta dan kasih sayang selalu dia dapatkan. Dia peroleh melalui mama, papa, oma dan opa, orang-orang yang selalu ada dan dekat dengan dia, mengasihi dan peduli dengan dia. Dan dia pun mendapatkan cinta kasih yang besar dari Tuhan ketika Tuhan memberi dia sehat, Tuhan memberi dia kepandaian, Tuhan yang kiranya akan pun menaruh hikmat dalam setiap langkah hidup yang harus dia jalani. Karena dia masih ada di usia anak sekolah minggu 7 tahun. Panjang perjalanan, panjang harapan yang tentu ada dalam dirinya, bahkan pun dari orang tuanya, untuk bagaimana dia bertumbuh menjadi besar, bertumbuh untuk ada dan dekat dengan Tuhan, tapi juga memiliki kesetiaan dan kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena yang pasti kenyataan hidup yang harus dia hadapi adalah adanya aturan-aturan yang ada, adanya hukum yang mau atau tidak mau harus dipatuhi dalam kehidupan sebagai masyarakat yang baik, tetapi juga sebagai umat yang mengaku percaya. Dan kami percaya bahwa melalui pendampingan mama papa, maka pasti anak kekasih Jovanka Putri Nesia ini akan selalu mendapatkan apapun yang dia dambakan, tetapi dia pun akan selalu dididik menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang betul-betul memiliki masa depan yang cerah, anak yang senantiasa berupaya menjawab harapan-harapan orang tua. Dan kami pun yakin Tuhan yang akan selalu mendampingi melalui orang tua. Dan kasih sayang-Mu selalu akan dia nikmati dan dia alami. Dia tidak akan kecewa dengan kenyataan hidup yang ada, tetapi bagaimana bentuk pelayanan kasih yang utuh selalu dia rasakan dan alami. Sebagaimana cinta kasih sayang yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Diberkati mama dan papanya yang senantiasa mengasihi dia, yang selalu peduli dengan dia, yang tentu terus berjuang untuk boleh mendapatkan apa yang dibutuhkan demi kehidupan keluarga dan masa depan anak-anak. Tuhan buka tingkap berkat buat kepala keluarga saat mana dia berjuang, saat mana dia melangkah dalam setiap tanggung jawab dan perannya. Kiranya Bapak Jose akan pun selalu berjuang mengedepankan Tuhan, dan dia pun akan selalu dipakai Tuhan menjadi imam yang tentu bertanggung jawab, yang akan selalu melakukan apa yang baik, tetapi juga memberi contoh dan teladan yang tentu menyenangkan dan membanggakan. Demikian pun mama terkasih daripada Jovanka, Tuhan terus berkati dalam setiap aktivitasnya, tugas tanggung jawabnya, kasih dan anugerah-Mu pun akan selalu melingkupi akan kehidupan mama terkasih daripada Jovanka. Dan kami yakin bahwa mama papa daripada Jovanka Putri Nesia akan selalu membawa harapan-harapan yang baru bagi anak-anak yang ada, sehingga diyakini anak-anak tidak akan merasa kecewa, tetapi mereka akan merasa bangga karena memiliki dan Tuhan hadirkan orang tua yang betul-betul menyatakan cinta dan kasih sayang secara utuh, tetapi juga bertanggung jawab
untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tuhan yang akan menolong mama papa daripada Putri Nesia. Tuhan yang akan memberkati mereka dengan bidang pekerjaan yang mereka tekuni. Tuhan yang memberi ruang dan waktu untuk mereka mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga yakinlah keluarga ini akan semakin diberkati. Adik daripada Jovanka pun Tuhan berkati dalam tumbuh kembangnya. Bahkan oma opa, kedua belah pihak yang selalu mengasihi, yang selalu ada dalam segenap kehidupan daripada keluarga. Kasih dan sayang Tuhan, sehat dan kuat semangat, anugerah yang hanya daripadamu menyertai, melingkupi akan oma dan opa dalam perjalanan usia mereka yang sudah lanjut. Kasih Tuhan akan selalu membuat mereka merasa bahwa mereka tidak ditinggalkan oleh anak-anak dan cucu, tetapi mereka selalu dipedulikan. Mereka selalu merasakan bagaimana cinta dan kasih perhatian didapatkan melalui semua anak-anak cucu yang ada, dan mereka menikmati kebahagiaan secara umum. Terus diberkati kehidupan keluarga Mandai Waworuntu pada umumnya. Dan kami semua jemaatmu Gemim Yudea Pal 2 Kolom 4, kami telah dihimpunkan bersama, dan di dalamnya kami pun senantiasa memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Kami memiliki kekuatan dan kesehatan, bahkan pun talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan untuk kami mau pakai dalam segenap langkah dan juang kami. Siapapun kami, keluarga-keluarga jemaatmu yang ada di kolom 4, mulai dari anak sekolah minggu, remaja pemuda, ibu-ibu Tuhan, bapak-bapak, bahkan para lansia. Tuhan berkati semua mereka dalam tugas tanggung jawab dengan talenta-talenta yang ada pada mereka. Mereka mampu wujud nyatakan untuk menjawab kehendak Tuhan, tetapi juga untuk harapan-harapan masa depan keluarga mereka. Tuhan terus buka tingkap berkat buat semua jemaat kolom 4. Tuhan anugerahkan berkat melimpah bagi mereka semua, juga khususnya perangkat pelayanan yang ada, Bapak Penatua Kris Hombokau dan keluarga Hombokau Panyamanan, Bapak Diaken Jeffrey Delaru dan keluarga Delaru Rotinsulu. Berkati mereka dalam segala hal, pakai mereka dengan hikmat-Mu, biar kiranya Engkau taruh bijaksana dalam segenap kerja dan pelayanan mereka. Masing-masing mereka sebagai dosen yang terus berkarya untuk mau menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tetapi kerja dan pelayanan yang ada pun Tuhan yang akan selalu menolong, menopang. Tetap memberi mereka semangat, membuat sukses segala sesuatu yang mereka perjuangkan. Dan kami percaya harapan-harapan mereka ke depan untuk bisa merangkul semua anggota jemaat kolom 4. Semuanya itu ada dalam campur tangan Tuhan. Dan ketika Engkau Tuhan mendapati ada anggota jemaat yang belum berkesempatan hadir karena mungkin mereka diperhadapkan dengan aktivitas, bahkan mungkin dalam kondisi yang lemah, siapapun mereka Tuhan, Tuhan jamah mereka. Urapan daripadamu kami percaya akan mengubah setiap kehidupan mereka. Mereka yang sakit mengalami mujizat, mereka yang ada dalam kesesakan, mereka akan merasa bahwa mereka semakin disemangati. Tapi juga mereka yang ada dalam ketidakpastian, bahkan pun kehidupan yang sulit, akan dibukakan satu harapan yang baru yang membawa mereka pada kehidupan yang terus bersyukur. Dan Tuhan rangkul semua anggota jemaat yang ada di kolom 4, sehingga benar-benar apapun karya mereka hari lepas hari, mereka semua diberkati. Dan untuk UPK Pria Kombapa yang ada, pengurus yang ada, kasih Tuhan pun akan selalu menolong mereka, menyertai mereka, memakai mereka untuk mereka pun boleh menjadi imam-imam yang tentu akan selalu dipandang menjadi contoh, sehingga benar-benar
tanggung jawab hidup mereka, pemberian diri mereka secara utuh untuk Tuhan pun akan menjadi berkat tersendiri. Sehingga persekutuan pria Kombapa yang ada di kolom 4 pun akan selalu ada dalam campur tangan Tuhan. Dan melalui persekutuan ini, kami telah memberi persembahan, berkati dan kuduskan setiap bentuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini akan dapat dikelola dengan baik dan semuanya itu membawa kami untuk terus mengucap syukur, tetapi juga mengajar kami tahu berterima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang selalu teralami dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, ini doa kami, permohonan dan harapan kami yang kami bawa beralaskan kasih Putramu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati sukacita hari ulang tahun yang ke-7 anak kekasih Jovanka Putri Nesia Mande, memberkati seutuhnya keluarga Mande Waworuntu, memberkati kita sekalian dalam segenap tugas dan tanggung jawab hari ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kami naikkan pujian syukur kehadirat-Mu Bapa di surga. Persekutuan ibadah syukur pada malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami berdoa untuk Kadin, Ibu Pendeta Fali Selialu Magister Teologi. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan, bahkan keluarga Sampul Selialu, suami anak-anak, selalu dalam lindungan Tuhan. Bapa di surga, selesai peribadatan ini, di hadapan kami keluarga telah menyediakan makanan dan minuman. Biarlah Bapa memberkati makanan dan minuman ini agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan dan pekerjaan. Bahkan bagi kaum keluarga yang telah menyediakannya, Bapa mengembalikan segala berkat, anugerah dan rezeki. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita ikuti ucapan terima kasih dari kaum keluarga. Disilakan Pak Yose. Shalom, selamat malam. Syukur kepada Tuhan Yesus karena kita semua boleh diberikan kekuatan dan kesehatan mewakili keluarga tempat ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fali. Terima kasih Bu atas pemahamannya. Terima kasih atas doanya yang selalu menyertai kita Ibu untuk pelayanan yang serta terima kasih juga kepada Pak Direktur Aden yang sudah hadir. Banyak dan sudah menyertai Bapak dalam kita setiap pelayanan dan juga terlebih kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Yesus selalu menyertai dan memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari kaum keluarga mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan, dan mohon untuk sebentar karena jangan ala keadaan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari sekolah minggu, disilakan.
untuk Pondok Gembira Anak Sekolah Minggu hari Sabtu akan dilaksanakan di rumah Encik Rita Bukau Pangemanan, dilaksanakan hari Sabtu jam 9 pagi. Terima kasih. Wanita kaum ibu, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Informasi untuk ibadah wanita kaum ibu pada hari Rabu tanggal 21 Agustus akan bertempat pada Ibu Novriana Humbukau Pangemanan dan akan dimulai jam seperti biasa jam 7:30 malam. Dimohon kehadiran dari wanita kaum ibu yang ada di kolom 4. Terima kasih. Pria kaum bapak, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ibadah pria kaum bapak pada tanggal 25 Agustus bertempat di keluarga Tiwatu Winerungan atas nama Bapak Randy Tiwatu. Terima kasih. Selanjutnya dari pengumuman ibadah akan dibawakan oleh Penatua Bapak Kris Humbukau. Disilahkan. Damai hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ketemu lagi di rumah keluarga Mande Wawrutu, keluarga Wawrutu Menit. Pada hari ini, hari Sabtu 17 Agustus 2024. Berkaitan dengan ibadah kolom 4 dan pria kaum bapa, dan lebih khusus hari ulang tahun yang ke-7 dari adik Putri Nesia. Dan memang untuk tahun 2024 ini ada himbauan dari BPNJ untuk ibadah 17 Agustus tidak dilaksanakan di gereja tapi di kolom-kolom. Jadi puji Tuhan hari ini Tuhan ada yang berhari ulang tahun, jadi pas 17 Agustus so ada kote de petam. Jadi terima kasih buat keluarga Mande Wawrutu yang jadwalnya besok hari Minggu. Jadi dimajukan berkaitan dengan ikut sekaligus dengan ibadah pria. Dan terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta Pali Pelialu MPK selaku Ketua BPNJ Kedua. Karena sesudah saya WA, Ibu Pendeta bersedia, walaupun kesibukannya, tapi kita masih dapat dilayani berkaitan dengan rentetan acara tadi, kolom pria pembapa pun bahkan pun kemerdekaan RI ke-79. Terima kasih juga buat Bapak Diaken Jeffrey Dilaru yang boleh menjadi MC pada malam hari ini. Dan buat kita semua, terima kasih banyak. Informasi bahwa ibadah besok Minggu tetap dilaksanakan 2 kali, subuh dan jam 9. Jadi sekiranya Bapak Ibu sekalian anggota jemaat kolom 4 bisa mengambil waktu pada ibadah besok hari Minggu 18 Agustus 2024. Dan sebagaimana biasa, ibadah kita periode berikut yaitu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di rumah keluarga Tiwatu Winerungan sekaligus dengan ibadah pria pembapa. Dan terima kasih buat keluarga sekali lagi yang sudah menerima kami di tempat ini, keluarga Mande Wawrutu, keluarga Wawrutu Menit, dan lebih khusus adik Putri Nesia yang boleh berhari ulang tahun yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.